Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul iyadati ajran, seutama-utama pahala menjenguk orang sakit, suratul qiyami, yaitu cepat-cepat berdiri atau cepat-cepat pulang, min indil maridi, dari sisi orang yang sakit. Rawahu Dailami an Jabirin, diriwayatkan Imam Dailami dari sahabat Jabir. Ini hadisnya sangat pendek. Hadis ini menunjukkan masalah tata krama, adab, tata cara menjenguk orang sakit. Ada hadis yang mengatakan begini, orang yang sakit tidak ada yang menjenguk, itu sakitnya lebih sakit dari sakitnya sendiri. Ngapunten, umpamanya kita ini sakit dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina, loh gitu itu loh, CS, teman, tetangga, gono sing jenguk pak, ya, duk masjid itu koncoku akeh, duk kampung itu koncoku akeh, duk cangkruan koncoku akeh, gak ini blas sih, tambah mewangkel pak, sakitnya tambah nemen. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan gambaran masalah keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Ada beberapa hadis sahih, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka selama ia berada di tempat itu didoakan oleh 70.000 malaikat. 70.000 pak, ya. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya katakan angka 7 itu menurut kaidah bahasa Arab itu angka besar. Kalau kita kan angka 9 pak ya, QQ. Mas Fauzi tahu QQ dah, main QQ ngerti 41 tok wae ya. 7 itu besar, bukan berarti lebih kecil dari 8. Contoh, putaran tawaf 7 kali, hari itu 7, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, sholat jamaah tadi 27, ya. Jadi 7 ini angka besar, bukan berarti artinya begini, kalau kita sholat jamaah mendapatkan 27 derajat, itu bukan berarti lebih banyak 28, berarti bukan, tidak terbatas. Artinya setiap hari 70.000 malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur, ya, itu berhaji. Kalau kita haji ke Baitullah dan tidak kembali, 70.000 tiap hari, masuk lagi 70.000. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang. Saat itu para sahabat nangis, Rasulullah naik 70.000 enggak ngatut awak dewe. Maka Allah menambah 1 orang itu bisa menolong 70.000 orang. Dari 70 pak. Rok'atani bisiwakin, rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bila siwakin. 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Di kitab Lubabul Hadis, rok'atani bi'imamatin khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi imamatin. 2 rakaat dengan sorban itu lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa sorban. Nah, 7 ini angka yang bagus, angka yang baik, angka yang besar. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, itu 70.000 malaikat mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita. Wong
didongakno malaikat siji lho Pak, iku wis cespleng siji dongane Mas Fauji mbuh diterima moga iki ya. Nah di lain hadis itu kalau kita menjenguk orang sakit, selama kita di situ, itu kita di taman-taman surga, yang mana taman-taman surga ini banyak buah yang berbuah. Jadi ngapunten nek ana wong sakit, ayo rebutan jenguk, gitu loh. Nah, sakit apa yang seharusnya jenguk itu? Tidak semua sakit itu diwajibkan atau dianjurkan untuk menjenguk ya. Nabi pernah menyampaikan sakit itu kalau lebih dari 3 hari sangat dianjurkan kita untuk menjenguk. Ayo jenguk Pak Fulan apa sakit apa? Sakit panu sakit panu ya gak usah Pak ya. Apa maneh ana sakit luwane nemen tapi gak tahu ana sing jenguk, lara untu. Wis lara untu sakit gak betah Pak, tapi gak ada sing jenguk. Ya. Nah, tata cara jenguk orang sakit itu ada. Kalau di sini disebutkan tadi hadis riwayat Ad-Dailami dari sahabat Jabir, kalau kita menjenguk orang sakit, kalau ingin pahala yang besar, jangan lama-lama di tempat orang sakit itu. Artinya apa? Cepat pulang. Dalam hadis yang lain disebutkan, senyampang orang ini memeras susu. Susu ini sopo? Susu ini unta Pak maksudnya. Ya, jadi meras susu unta 10 menit lah. Ya, jadi 10 menit batasannya, terus kita pulang. Kenapa? Orang sakit itu sejatinya butuh istirahat. Makanya kalau di rumah sakit itu ada waktu untuk menjenguk, tidak di los. Kenapa? Supaya pasien ini bisa istirahat. Wes pokoknya jenguk kono, bebas kono. Nah itu keinginan kita Pak. Tapi pihak rumah sakit ini memperhitungkan pasien ini butuh istirahat dan seterusnya ya. Jadi tidak usah lama-lama, kecuali ada kecualinya. Boleh lama itu bila keluarga. Bu keluarga boleh lama-lama, gono sing nunggoki Pak Bu, kalau tak wangsul yen lho sing nunggoki sapa nak mboten semep niku hadise koyo ngeten nih. Jenguk gak oleh suwe-suwe, yo ijenan maneh. Keluarga itu boleh. Atau CS yang dibutuhkan. Contoh, ada teman itu enak diajak ngomong. Nek pas diajak ngomong, iku iso ngenakno ati. Aku celukno apa Pak Iko, ya. Ngapunten saya dulu sempat nangis Pak. Almarhum Kak siapa ya yang ngaji di sana tuh, depannya Mas Fauji itu, ya itu ingin saya datang ke sana ke rumah sakit, ternyata saya sudah pulang di Sidoarjo sana, ya akhirnya beliau meninggal. Saya sempat menangis, kenapa saya nggak bisa datang ke sana padahal dipesankan, tapi pesannya itu sudah saya ada di rumah sana, ya. Jadi kalau mau CS itu aku celukno Pak Iko Pak ya. Nah itu, nah jejak omong itu tambah menggembirakan. Nah ini boleh, tidak sesuai dengan hadis ini. Terus kalau kita menjenguk orang sakit, jangan ngomong ngalor ngidul. Oh berarti ngetan ngulon oleh Ustadz. Ya nggak boleh padha wae ngalor ngidul kok oleh ngetan ngulon malan. Ya. Artinya kita fokus memberikan semangat. Wah sampean lorong ini gampang. Insya Allah menis mulai ke rumah sakit. Insya Allah Ustaz. Ya gitu. Jangan sampai lo apa? Wah tengkul yuk. Lo ini gak betah ini apa? Subhanallah. Tonggoku wingi ngene Bu budal. Ya langsung nanti tambah kecil hati.
dibesar-besarkan. Terus kedua, didoakan. Ini yang terpenting. Kadang-kadang kita enggak ngalor ngidul. Ya cara mendoakan menurut Rasulullah, kita pegang, Pak. Boleh kakinya, boleh tangannya, dipegang tangannya, boleh pegang kepalanya gini. Ngapunten, megange ngene iki lanang ambek lanang. Ojo pasene wedok terus dipegang, iki sesuai hadis dipegang. Nyekeli adik mele lho. Si Bu tak cekel segigi wae lu adik mele. Ya ini yang enggak pas. Tadi lanang pada lanang, perempuan sama perempuan pegang kakinya, pegang tangannya terus didoakan ya. Donga sak iso-isone, Pak. Monggo sahabat Anas itu pernah ngajari ruqyah ya kepada sahabat, maukah kamu saya beritahu ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibaca gini, Allahumma rabban nasi mudibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaun la yughadiru saqama. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Anas kepada para sahabat dari Rasulullah, riwayat Bukhari. Ada yang biasa dibaca oleh teman-teman riwayat Muslim ya. Jadi Allahumma rabban nasi mudibal basi ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaun la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan manusia, zat yang menyembuhkan penyakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Engkau sembuh tanpa merasa sakit. Wis pokoknya ya Allah sampai warasaken tiang niki ya, didongakno ngono Pak ya. Jadi ndak ngobrol ngalor ngidul terus lagi mulai apa maneh guyon nduk gone wong loro terus guyon, ini juga nggak pas ya. Takziah ya, nyelawat itu loh Pak. Takziah itu apa sih? Takziah itu artinya bela sungkawa ya. Jadi kita turut bersedih. Nah beda ngapunten kalau di Nasrani Pak ya, itu kan belakang rumah saya itu pas Nasrani ya, belakang rumah pas, depan rumah saya ini Nasrani, kiri pas itu Nasrani, kanan pas itu Nasrani, di belakang Pak Gunawan, di depan Pak Edi, di sebelah kiri ini Mas Iwan, di sebelah kanan Pak Hermin, itu Nasrani semuanya. Aku dikepung wong Nasrani itu ya. Orang Nasrani itu beda, kalau meninggal terus disemayamkan di Adiaksa kalau nggak salah, di jalan apa itu apa ya, di Adiaksa itu, di situ katanya ada teman-teman yang jenguk ke sana itu makan-makan Pak. Jadi makan-makan seperti makan biasa pesta begitu. Kenapa? Di Nasrani itu kalau ada orang meninggal diharapkan tidak bersedih. Jadi pesta gitu, jadi keluarga itu tidak ada yang sedih. Jadi pada senang gitu, yang makan-makan itu katanya ya. Nah kalau kita ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran bahwa kita tidak lama lagi akan ke sana. Ini kan macan-macan Pak, atau camat ya, calon mati ya, semuanya calon mati, tinggal kapan gitu aja ya. Mudah-mudahan saya lebih lama, mudah-mudahan begitu. Kok saya lebih dulu ya. Ya kita ikuti aja lah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini seutama-utama pahala orang menjenguk orang sakit itu nek gak suwe-suwe. Jadi syu'atal qiyam min indil farid. Jadi cepat berdiri, cepat pulang. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dibantu Allah, segala kesulitan kita ditolong Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh, solihah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh, solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita,
kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bahwa ini adalah kajian yang terakhir sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kajian bisa berlanjut setelah Ramadan nanti. Mungkin selama setahun ini saya dalam bertutur kata ada salah, khilaf, apalagi yang sering saya gojloki Mas Fauji dan seterusnya. Bila ada salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad